Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Riniati selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen tanaman perkebunan dan Ibu Desi selaku dosen PLP. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari rencana anggaran perusahaan kami. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Yusnaida Alma Sofia. Kepada Saudari Alma dipersilahkan. Pengertian penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan suatu organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Fungsi anggaran: 1. Pedoman kerja suatu perusahaan. 2. Perencanaan terpadu. 3. Sebagai alat pengkoordinasi kerja dan pengawasan kerja. 4. Serta sebagai alat evaluasi perusahaan. Materi yang kedua akan dibawakan oleh Saudara Gustiawan. Kepada Saudara Gusti dipersilahkan. Tanggal berdiri 24 Maret 2021. Jenis perusahaan agraria. Alamat perusahaan Jalan Raya Soekarno-Hatta, kilometer 11, Srengsem, Panjang, Srengseng, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Produk yang dihasilkan: industri beragam karet pabrik sesuai kebutuhan. Visi dan misi perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi karet yang berkualitas, berupaya menjadi perusahaan yang berskala nasional dan internasional, berdaya saing, serta senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan. Materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Haris Priyazahara. Kepada Saudara Haris dipersilahkan. Visi dan misi perusahaan. 1. Menghasilkan inovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan pelaku bisnis perkebunan dan industri karet. 2. Mendukung terciptanya industri berbasis karet yang ramah lingkungan guna mempertahankan kelestarian agroindustri. 3. Mengembangkan sumber daya manusia secara terencana untuk menjamin profesionalisme kerja. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang terpadu dan menyeluruh dalam pengendalian proses penerimaan, produksi, dan pengiriman untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas produk. Sejarah perusahaan. PT Indonesia Flexilis Company didirikan pada tanggal 24 Maret 2021 di PT Flexilis Company, Jalan Raya Soekarno-Hatta, kilometer 11,5, Srengsem, Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Flexilis merupakan anak dari perusahaan Polinela Jaya yang bergerak dalam bidang agrarian khususnya karet, yaitu sebagai industri berbasis karet yang berbasis riset dan pengembangan teknologi berkelas dunia, berdaya satu dan berkelanjutan. Lanjut ke materi 4 yang akan dibawakan oleh Saudara Elza Fitrianto. Kepada Saudara Elza dipersilahkan. Peta lokasi. Di sini ada sebuah gambar peta lokasi, yaitu tepatnya pada Kota Bandar Lampung, yang menunjukkan pada geografi lokasi sebelah utara Kecamatan Tanjung Karang Timur, sebelah selatan Teluk Lampung, sebelah timur Kecamatan Lampung Selatan, dan sebelah barat Teluk Betung Selatan. Selanjutnya, struktur organisasi. Manajer utama. Manajer utama yaitu: 1. Pemimpin di setiap divisi perusahaan dan pemimpin jalannya kegiatan. 2. Mengatur dan mengelola tim agar sejalan dengan tujuan perusahaan. 3. Mengawasi berbagai departemen yang ada dalam perusahaan. Materi kelima akan dibawakan oleh Saudara M. Fajri Hasidiki. Kepada Saudara Fajri dipersilahkan. Asisten manajer. 1. Membantu manajer utama dalam memastikan perusahaan berjalan dengan kondusif. 2. Membantu merencanakan, mengerjakan, serta mengadakan strategi untuk perusahaan. 3. Menyusun serta mengkoordinasi dalam hal evaluasi kegiatan perusahaan. Asisten kebun. 1. Membantu manajer memaksimalisasi hasil perkebunan dan pengolahan. 2. Menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu. 3. Mengoptimalisasi sumber daya yang ada. 4. Ikut mengawasi dan memastikan target pekerjaan operasional kebun tercapai dan sesuai dengan rencana kerja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Iqbal Kurniawan. Kepada Saudara Iqbal dipersilahkan. Asisten pemasaran. 1. Manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran. 2. Manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan. 3.
melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. 4. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran, merumuskan target penjualan. Asisten keuangan. 1. Melakukan pengaturan keuangan perusahaan bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. 3. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Asisten teknik. 1. Menjamin kelancaran peralatan yang digunakan untuk proses produksi. 2. Membuat laporan kerja bulanan ke direksi. 3. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan terkait dengan pemeliharaan serta bangunan pabrik. Baiklah, materi terakhir akan dibawakan oleh Saudara Fajar Priwanata. Kepada Saudara Fajar, dipersilahkan. Pada tabel bentuk kegiatan ada beberapa contoh kegiatan. Itu yang pertama, survei lahan. Survei lahan itu ada beberapa contoh kegiatan, yaitu survei jenis tanah, ukuran luas lahan, pengambilan sampel tanah, dan lain-lain. Yang kedua, pembukaan lahan. Pembukaan lahan kegiatannya yaitu pembabatan semak belukar, penebangan pohon, merencek, dan lain-lain. Yang ketiga, pembuatan sarana dan prasarana, contohnya seperti perkebunan karet, pabrik, kantor, perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, pengolahan lahan, contohnya perbajakan, penggaruan, penanaman sementara. Yang kelima, pembibitan, contohnya perencanaan planning, penyiapan lokasi pembibitan, pemilihan bahan tanaman, dan lain-lain. Yang keenam, persiapan benih. Persiapan benih contohnya membuat bedengan dan naungan, mengisi dan memindahkan bibit, memasang sistem pengairan, dan lain-lain. Yang ketujuh, perencanaan atau planning, yaitu contohnya penyiapan lokasi pembibitan, pemilihan bahan tanam, penyiapan lokasi, dan lain-lain. Pada Kaslu, produksi pada tahun pertama yaitu 161 juta, rata-rata 139.500.000 rupiah. Lanjut, investasi awal. Investasi awal bisa dilihat seperti bangunan kantor, bangunan perumahan, bangunan fasum dan fasos, kendaraan operasional, traktor, lain-lain investasi. Itu jumlahnya sekitar 29 miliar sekian. Kemudian biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan, saya ambil contoh pemeliharaan bangunan. Pemeliharaan bangunan pada tahun pertama yaitu 721.500.000 rupiah. Pada tahun kedua yaitu 28 juta sekian. Pada tahun ketiga yaitu 65.500.000. Begitupun juga pada tahun keempat 65.500.000. Yang keempat, biaya umum. Biaya umum contohnya administrasi 2%. Kemudian pada tahun pertama yaitu 10 juta rupiah, pada tahun kedua 0 sampai ke tahun keempat. 2 overhead 2%. 5 biaya lain-lain, contohnya seperti penyusutan bangunan, itu pada tahun pertama 28 juta sekian, penyusutan operasional, penyusutan lain-lain. Yang keenam, harga pokok produksi, yaitu saya ambil contoh biaya operasionalnya pada tahun pertama yaitu 11.490.000 sekian, pada tahun kedua 3.100.000 sekian, pada tahun ketiga 3.270.000 sekian,
dan tahun keempat 3.375.000.000 sekian. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, keuntungan penjualan bersih itu pada tahun pertama 44.820.000.000 rupiah. Pada tahun kedua juga sama, pada tahun ketiga juga sama, pada tahun keempat juga sama, tidak mengalami perubahan. Kemudian harga pokok produksi pada tahun pertama yaitu 11.799.486.000 rupiah. Kemudian bisa kalian lihat pada tahun kedua, ketiga, dan keempat. Laba kotornya pada tahun pertama yaitu 33.514.000. Pada tahun ketiga 41 miliar sekian. Pada tahun 3 41.275 juta sekian. Pada tahun keempat 41 miliar 100 sekian juta. Dan bisa kalian lihat ya, pajak 12.561.000.000 sekian. Itu dia presentasi hasil rencana anggaran perusahaan kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk jadi pembelajaran kelompok kami di masa yang akan datang. Saya Fisadila Putri Anggoro mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol yang ada, dan kita semua berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan kita semua dapat bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.